Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Di jilid yang pertama ini insyaallah kita masih membahas berkaitan dengan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih sudah selesai, cuma di sini ada materi tambahan berkaitan dengan fiil yang kemarin sudah kita bahas di hari Kamis. Yaitu ada fiil, ya fiil itu ditinjau dari apakah dia membutuhkan maf'ul bih atau tidak, maka terbagi dua, ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Lazim itu yang nggak perlu maf'ul bih atau tidak memansubkan maf'ul bih, sedangkan yang muta'addi ini yang memerlukan maf'ul bih. Nah, al-fi'lul muta'addi kemarin juga sudah kita bahas, fi'il muta'addi ini yang dia butuh kepada objek, maka dia ada dua jenis, yaitu ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yang dia memansubkan satu fi'il saja, semisal satu maf'ul bih saja, misal akala, syariba dan seterusnya, jadi maf'ul bihnya ada satu. Ada yang kedua ma yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih. Nah, kemudian yang alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih, ini juga kebagi dua, ya, ada dua jenis. Yaitu dua maf'ul bihnya tersebut, yang pertama asluhuma al-mubtada wal khabar. Jadi dua maf'ul bihnya itu dulunya adalah mubtada khobar. Itu ketika fiil-fiilnya adalah zonna, khala, hasiba, ya dan seterusnya. Jadi itu ketika aslinya ya dua maf'ul bihnya itu aslinya adalah mubtada khobar, ya mubtada khobar. Kemudian yang kedua, laisa asluhuma al-mubtada'u wal khobar, yaitu yang asal keduanya itu bukan mubtada khobar. Asal keduanya itu bukan mubtada khobar. Ya, jadi semisal fi'il manaha atau alamtu sa'idan al-adaba, aku mengajarkan Sa'id adab. Ya, kan tidak kita katakan ya sa'idan itu kan maf'ul bih 1, al-adab maf'ul bih 2, ya ini maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 ini tidak eh, apa namanya tidak tidak berkaitan, ya. Tidak berkaitan. Tidak berkaitan bahwasanya dia itu bisa jadi mubtada khobar. Sa'idun al-adabu. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan ya materi yang kemarin. Bahwasanya maf'ul bih itu ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh kepada objek. Itu ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama yang aslinya mubtada khobar, ya. Dan yang kedua adalah yang aslinya bukan mubtada khobar. Jadi kalau yang aslinya mubtada khobar itu semisal fi'il zona dan saudara-saudaranya ini. Ya, maka di sini ya, contohnya zonantu aliyan gonian. Ya, zonantu aliyan gonian. Bahwasanya aku menyangka Ali adalah orang yang kaya. Ali adalah orang kaya. Ya, maka kalau zonantunya dilepas, maka dia bisa aja kan jadi mubtada khobar. Jadi aliyun goniyun. Beda dengan yang sebelahnya. Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khobar. Yaitu yang aslinya bukan mubtada khobar. Jadi antara maf'ul bih 1 dengan maf'ul bih 2 itu nggak ada hubungan. Ya, misal alim tu Sa'idan al-adaba, aku mengajarkan Sa'id aku mengajarkan Sa'id adab, maka kan nggak bisa kita katakan ya meskipun Sa'id dan maf'ul bih 1, al-adabanya maf'ul bih kedua, nggak bisa kita bikin mubtada khobar menjadi Sa'idun al-adabu, Sa'id adalah adab, ya kan nggak nyambung. Ya, kalau aliyun goniyun masih nyambung. Al-ilmu nafi'un, mubtada khobar ya. Al-ilmu nafi'un, ilmu bermanfaat. Nah, ini bedanya. Jadi ada dua jenis ya. Ketika satu fiil ini dia butuh kepada dua objek, maka tergantung fiilnya. Apakah dua maf'ul bih
yang dia butuhkan itu istilahnya nggak ada hubungan, ya, atau memang dulunya itu mubtada khobar ya, mubtada khobar semisal fi'il zonna, khala, hasiba. Nah, ini pelajaran yang telah lalu. Selanjutnya, ya, pelajaran yang masih menyambung di bab maf'ul bih, ya kan ini tambahan ya. Maf'ul bihnya sudah selesai, tapi mau nggak mau ada tambahan materi berkaitan fi'il ini, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Dan tadi perincian yang muta'addi kemarin ada yang membutuhkan satu objek, ada yang membutuhkan dua objek. Kemudian yang membutuhkan dua objek ada dua jenis, yang aslinya mubtada khobar atau yang bukan ya mubtada khobar, si dua maf'ul bihnya itu. Nah, sekarang ta'diyatul fi'lil lazim. Bagaimana kita membuat fi'il lazim yang tadinya dia itu nggak butuh objek ya lazim menjadi muta'addi ya. Makanya kita ada bab ta'diyatul fi'li al-lazim, yaitu memuta'adikan fi'il lazim. Jadi aslinya fi'il lazim dia, nggak perlu ma la yansibu al-maf'ul bih. Itu yang tidak menasabkan maf'ul bih. Ya, tidak menasabkan maf'ul bih. Nah, itu fi'il lazim. Nah, bagaimana kita menjadikan fi'il lazim tersebut menjadi muta'addi, jadi butuh objek. Ini ada tiga cara. Yang pertama bil hamzah, yaitu dengan nambahin hamzah. Jadi wazan fiilnya berubah. Ya, wazan fiilnya berubah fahuwa ala wazni af'ala. Ini sebenarnya di sorof, cuman kita belum masuk. Ya, nanti kita akan tambah lah materinya di sorof. Ini ada wazan af'ala, fiil madi ya. Ini fiil madi, wazannya af'ala, fiil mudhari'nya yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, ketika fiil lazim itu ditambah hamzah di depannya, ya berubah wazan. Misal asalnya khoroja keluar, fi'il madi ya. Kemudian berubah wazannya ya dikasih hamzah menjadi akhroja. Ini juga fi'il madi ya. Akhroja ini fi'il madi juga. Khoroja menjadi akhroja. Akhroja fi'il mudhari'nya yukhriju. Akhroja fi'il madi. Maka yang tadinya khoroja keluar, ya dia fi'il lazim, keluar itu nggak perlu objek, nggak perlu maf'ul bih. Tapi kalau sudah akhroja, maka maknanya mengeluarkan. Nah, maka kalau akhroja itu mengeluarkan, berarti ada maf'ul bihnya. Semisal ya perkataan akhrojahu al-imamu al-Bukhari. Misalnya al-imam Bukhari akhrojahu, mengeluarkannya. Maksudnya mengeluarkan hadis di kitab sahih gitu. Jadi akhrojahu al-imam al-Bukhari misalnya. Dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Ya. Kemudian kamula sempurna, kalau akmala menjadi menyempurnakan. Nah, itu cara pertama. Jadi wazannya jadi wazan af'ala. Kemudian yang kedua bitadhaifil aini, yaitu dengan mentadhaif, yaitu apa? Menggandakan, mendobelkan ain. Apa? Ain apa? Ain fiilnya. Ya, jadi ain fiilnya itu ditasydid, didobel. Ala wazni fa'ala, ini wazan yang kedua. Di wazan af'ala atau wazan fa'ala ini merubah ya fiilnya itu menjadi muta'addi, jadi butuh objek. Misal daufa lemah, ya daufa itu lemah, fi'il lazim ya. Tapi kalau ditad'if ainnya itu didobel, ain fiilnya yaitu di sini ain juga hurufnya, maka menjadi dha'afa artinya melemahkan. Hasuna bagus, hasana berarti membaguskan. Ya, jadi butuh objek. Kaburo besar, kabbaro ya, kabbaro berarti apa? Membesarkan. Jadi kaburo besar. Tapi kalau kabbaro membesarkan. Jadi dia butuh objek ya. Dia jadi membutuhkan objek. Kabaro ini semua fiil madi ya. Contoh di sini doufa madi ya, do'afa juga madi ya, hasuna madi ya, hasana juga madi. Jadi do'afa, hasana, kabbaro ini jadi butuh objek. Jadi fiilnya fiil muta'addi ya, dia butuh objek. Kabbaro fiil mudhari'nya yukabbara yukabbiru. Ya, takbiran ya, takbir itu dari kata kabbaro artinya membesarkan. Itu cara kedua. Jadi cara pertama itu dikasih hamzah jadi wazannya itu jadi af'ala. Maka dia jadi muta'addi, butuh objek. Kemudian
Yang kedua dengan didobel apa namanya ainnya, didobel ainnya, ya, maka dia itu wazannya jadi fa'ala, ya wazannya jadi fa'ala, ya maka itu juga menjadi mutaaddi, ya itu juga menjadi mutaaddi. Dan yang terakhir adalah biharfil jarri, yaitu dengan huruf jar, ya dengan huruf huruf jar. Dikasih huruf jar. Contoh zahabatu. Nah, zahaba ini fi'il lazim, ya. Zahaba ini fi'il lazim. Zahabtu, aku pergi, ya, bizaidin. Nah, ini kira-kira artinya apa? Mas Denika, kira-kira artinya apa nih? Zahabtu bizaidin. Kira-kira apa Mas Denika? Saya pergi Saya pergi bizaidin apa? dengan Zaid bukan? Dengan Zaid. Nah, jadi apa maf'ul Oleh bih? Jadi yang pergi Zaid, sayanya pergi juga nggak? Zahabtu oleh Zaid. Enggak pergi, diwakili ya? Nah, Gitu ya? jadi gini, zahaba itu fi'il lazim, ya fi'il lazim. Artinya pergi. Zahab tuh saya pergi kalau berhenti sampai di situ. Tapi kalau disandingkan ya zahaba bi gitu ya. Zahaba plus huruf jar bi, maka itu artinya adalah memergikan gitu. Jadi apa ya? Oh, memergikan. Memberangkatkan. Jadi zahab tu bi Zaid, saya memberangkatkan Zaid gitu, mempergikan Nah, Zaid gitu. Safartu bi aliin berarti aku ya mensafarkan Ali gitu ya. Jitu bi Hasanin, ji itu kan saya datang, tapi bukan saya saya datang, datang. tapi jitu bi Hasanin, saya mendatangkan Hasan gitu. Jadi dia jadi objek ya. Jadi ini kan cara ketiga ya. Cara ketiga ketika fiilnya lazim, zahaba, safaro, jaa itu kan nggak perlu objek ya, nggak perlu objek. Ya. Tapi ketika ditambah ba maka dia jadi muta'ad. Ya, selesai pembahasan ta'diyatul fi'li, yaitu bagaimana cara membuat yang tadinya fiilnya lazim menjadi muta'addi, jadi butuh objek. Dua cara pertama nih, cara pertama dan cara kedua ini disorof ya. Jadi wazan fiilnya diganti ya, wazan fiilnya jadi af'ala dan fa'ala. Ya, cara yang ketiga ini dengan tambahan ya, dengan memberi tambahan huruf jar. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak di bab ini? Silakan. Tanya Tat, Ada yang ditanyakan. itu terkait dengan yang af'ala atau fa'ala itu bisa kedua-duanya atau tergantung katanya ya Tat ya? Tergantung fiilnya, iya. Ada Oke. jadi kayak khoroja ini kalau di kamus itu ada yang wazannya akhroja, ada juga yang wazan khoroja, itu juga ada. Khoroja itu juga ada. Tapi ya secara makna sama, ya, secara makna sama. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, sekarang selesai pembahasan maf'ul bih. Ini yang kedua, maf'ul ajli. Ini kita tunda dulu. Sekarang kita materi tambahan bisa di-download di grup ya. Sudah Ana share berupa PDF. Kita mau belajar mudhof ilaih, tapi sebelum itu ada tambahan sedikit berkaitan dengan ciri-ciri isim. Ya, baik. Silakan di-download kalau mau ini atau langsung lihat di screen saja. Kelihatan ya kan? Ya, share screen anak. Baik. Ini tambahan materi berkaitan dengan ciri-ciri isim yang lainnya. Jadi isimnya kan punya ciri ya. Kalau di Muyasar di halaman awal-awal tuh halaman 3, 4 itu apa saja cirinya? Mas Dwi, ciri isim yang di Muyasar? Mas Dwi. Yang pertama apa? Belum ada suaranya. Mas Diat, apa Mas Diat? Ciri isim yang pertama, ada 4.
Yang pertama al-khafdu. Ya, bisa di kasroh. Terus yang kedua, At-tanwin, ada tanwin, tanwinnya. bisa ditanwin. Yang ketiga, Ditanwinkan. Alif lam. alif lam. Yang keempat, Huruful jar. iya, bisa dikemasukan huruf jar. Jadi ada empat ciri. Nah, sekarang kita tambahin ya. Kita tambahin ciri yang kelima. Ciri yang kelima itu adalah huruful qasam. Jadi ciri isim itu diantaranya bisa kemasukan huruf qasam. Huruf qasam itu apa? Huruf sumpah. Ya, huruf yang digunakan untuk sumpah. Hurufnya ada berapa? Ada 3. Ada wawu, al-wawu, at-ta, huruf ta, al-ba. Jadi al-ba ini beda ya. Bacanya sama-sama bi ya. Kalau yang bi huruf jar itu artinya dengan, tapi kalau bi yang ini artinya demi Allah gitu ya. Dan kita hanya boleh bersumpah dengan Allah saja. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, kalau Allah boleh ya, Allah bersumpah dengan apa yang dia kehendaki, yang menunjukkan eh, apa yang dijadikan sumpah itu memiliki keutamaan ya. Wal asri, wal duha, wasyamsi, wal qamari, dan seterusnya. Nah, itu juga menggunakan huruf qasam. Nah, setelah huruf qasam pasti isim ya. Setelah huruf qasam itu pasti isim dan dia majrur ya, dan dia majrur. Karena nggak mungkin seorang bersumpah dengan bukan isim ya. Masa bersumpah dengan fiil atau dengan huruf lagi nggak mungkin. Pasti sesuatu yang dijadikan sumpah itu isim. Maka ini menjadi ciri yang kelima. Ya, kemudian yang kedua hurufun nida. Ya, ciri isim yang ke berapa? 6 berarti. Ciri isim yang ke-6 adalah bisa dimasuki huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu adalah kata seru ya, kata seru atau kata panggil ya, kata seru atau kata panggil. Ini banyak, ada ya artinya wahai ya. Ya, ayya, ay, hayya, hayya 'alas shalah ya, wa al-hamzah. Ini diantara huruf-huruf untuk memanggil, menyeru, nida. Ya. Contohnya ya Abdullahi, ya Rasulullahi, ya Muhammadu. Maka ya sesuatu atau setelah huruf nida ini juga pasti isim. Ya, karena nggak mungkin kita menyeru bukan isim, pasti kita menyeru, memanggil ya isim. Ya, munada itu sesuatu yang diseru, maka dia statusnya isim. Nggak mungkin kita manggil fiil atau memanggil huruf. Nah, maka ini menjadi ciri yang ke berapa tadi? Keenam ya, keenam. Jadi sudah nambah, ada 6 ciri. Bisa kemasukan huruf qasam, bisa kemasukan huruf nida. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri isim selanjutnya yang ketujuh, yaitu adalah al-idhofah. Nah, ini juga menjadi bab yang penting untuk dipelajari. Apa itu idhofah? Idhofah itu penyandaran. Ya, idhofah itu adalah hiya nisbatu syai'in ila syai', yaitu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, ini gampang. Contohnya, jadi ada dua kata ya, ada dua kata. Semisal daftarun, ya buku, daftar itu buku. Kemudian ada isim lagi Ali, ya Ali itu adalah isim. Nah, kita ingin menyandarkan buku kepada Ali, maka menjadi daftaru aliyin, bukunya Ali. Nah, ini bentuk idhofah. Ini bentuk idhofah. Contoh yang lain, libasun, ya libasun itu baju, harirun itu sutra. Nah, kalau kita mau jadikan idhofah, ya maka menjadi libasu haririn, artinya baju sutra, baju yang terbuat dari sutra. Jadi bajunya itu disandarkan kepada sutra. Nah, itu contoh sederhana idhofah. Idhofah itu penyandaran. Contoh yang lain, azabul qabri, ya, azabul qabri, azab di dalam kubur. Jadi ini menyandarkan azab kepada kubur, ya, menyandarkan azab kepada kubur. Nah, itu 3 contoh ya sederhana berkaitan idhofah. Kemudian poin selanjutnya, ya, al-idhofah itu punya 2 susunan, ya. Idhofah itu punya 2 penyusun. Yang pertama adalah mudhof, ya. Yang pertama adalah mudhof dan yang kedua adalah mudhof ilaih. Jadi gabungan antara mudhof
plus mudhof ilaihnya itu dinamakan susunan idhofah. Ya, susunan idhofah. Nah, kita lihat di sini yusammal awwalu mudhofan wasani mudhofan ilaih. Jadi idhofah itu ada dua apa namanya? Ada dua partisi gitu ya. Partisi yang pertama yusammal awwal mudhof. Jadi bagian yang pertama itu namanya mudhof. Wasani dan bagian yang kedua adalah mudhof ilaih. Contohnya yang tadi daftaru aliyin, maka mudhofnya mana? Mudhofnya itu daftar. Jadi mudhof itu sesuatu yang hendak disandarkan. Sedangkan yang bagian kedua aliyin, maka dia itu namanya mudhof ilaih. Yaitu apa? Sesuatu yang disandarkan kepadanya. Ya, jadi itu ali. Sesuatu yang disandarkan namanya daftar, mudhof. Sesuatu yang disandarkan padanya itu namanya mudhof ilaih, yaitu ali. Di sini ali. Libasu haririn, libasnya mudhof, haririnnya berarti mudhof ilaih. Azabul qabri, azabnya mudhof, al-qabrinya adalah mudhof ilaih. Yaitu dua bagian ya idhofah, mudhof ilaih. Sekarang poin selanjutnya ya. Alladzi la budda an yakuna majruran huwa al-mudhofu ilaih. Nah, ini kaidahnya. Ya, jadi keadaan yang senantiasa majrur ya adalah mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu posisinya selalu majrur. Jadi kalau kita lihat tadi daftaru aliin, libasu haririn, lihat mudhof ilaihnya ya, lihat mudhof ilaihnya, maka dia selalu majrur ya, dia selalu majrur. Aliin majrur, haririn majrur, al-qabri majrur. Ya, al-qabri majrur. Jadi la budda an yakuna majruran huwa al-mudhafu ilaih. Amal mudhafu fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Adapun i'rab mudhaf, adapun mudhaf itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Jadi kalau mudhaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Tapi kalau mudhaf ilaih pasti majrur, pasti majrur. Misal kita katakan ya, daftaru aliyin, misalnya bukunya Ali bagus. Berarti kita katakan seperti ini. Daftaru aliyin jadidun. Atau daftaru aliyin jamilun. Ya, bukunya Ali bagus. Maka kita baca daftaru ya, karena dia sebagai mubtada ya. Dia sebagai mubtada sekaligus mudhof. Kemudian mudhof ilaihnya Ali, jamilunnya khobar. Itu jadi mudhof bisa marfu. Kadang-kala mudhof bisa mansub. Misal kita katakan saya melihat ya, saya melihat bukunya Ali. Berarti ro'a itu aku melihat daftaro ya, ro'a itu daftaro aliyin. Maka aku melihat bukunya Ali. Maka daftarnya menjadi mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih. Ya, jadi tergantung posisinya dalam kalimat. Jadi bisa daftaru, bisa daftaro, mansub. Ya, dia mudhof. Alinya mudhof ilaih. Atau bisa juga mudhofnya majrur. Misalnya kita katakan aku menulis di bukunya Ali. Berarti kita bilang apa? Kata betul aku menulis fi ya, kasih huruf jar. Kata tu fi daftari aliin. Kata betul fi ya daftari aliin. Aku menulis di buku tulisnya Ali. Maka daftarnya jadi majrur karena didahului oleh huruf jar. Jadi kalau mudhof dia tergantung ya fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Dia tergantung posisinya dalam kalimat sebagai apa. Adapun mudhof ilaih pasti majrur ya, pasti majrur. Itu untuk mudhof ilaih dan mudhof. Kemudian syarat mudhof. Ini sebenarnya ada pembahasannya di Muyasar di paling belakang, nanti kita akan ke sana ya, ke halaman itu mungkin pekan depan ya. Di sini disebutkan syarat-syarat mudhof ada di Al-Muyasar halaman 74 75. Ya, jadi kita bahas mudhof ya. Jadi kalau mudhof ilaih kaidahnya apa? Pasti majrur. Udah. Sedangkan yang mudhof ya, maka syaratnya pertama, mudhof tidak boleh bertanwin. Contohnya kitabun, buku. Ya, kita mau bilang bukunya Ali, berarti nggak kita bilang kitabun aliin, tapi apa? Kitabu aliin. Jadi dibuang tanwinnya. Waladun, anak kecil laki-lakinya Muhammad. Waladun Muhammad.
Maka kita katakan waladu Muhammadin. Ya nggak boleh ditanwin. Nggak boleh kita bilang waladun Muhammadin. Tapi waladu Muhammadin. Jadi mudhof tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua, apabila mudhofnya musanna, jadi ini mudhofnya itu musanna, 2 orang, atau jama, ya, jama, ya, maka jamanya di sini misalnya jama mudzakkar salim. Ya, maka dibuang nunnya. Contoh kita mau bilang 2 buku tulisnya Ali. Kan kalau 2 buku tulis apa? Kitabani ditambah Ali. Maka kita nggak bilang kitabani aliin, tapi nunnya dibuang. Menjadi kitaba, ya, 2 bukunya kitaba aliin. Contoh yang jama mudzakkar salim, dia ada nunnya juga. Bisa kita bilang kaum muslimin Mesir, kaum muslimin Mesir. Maka kita nggak katakan muslimuna Misro, enggak. Tapi kita katakan nunnya dibuang. Jadi mudhofnya kalau musanna atau jama, maka nunnya dibuang. Menjadi muslimu Misro. Ya, muslimu nunnya dibuang, dia mudhof. Karena mudhof nggak boleh ada nunnya. Kemudian mudhof ilaihnya mana? Misro. Jadi orang-orang Muslim Mesir. Misra di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih harus majrur. Misra majrur enggak? Majrur. Ya dia karena dia nama kota ya. Asmaul al asmaul khamsah ya. Dia majrur. Tidak bisa ditanwin, majrurnya dengan tanda fathah. Jadi Misra ini majrur, tandanya fathah. Muslimu Misra, tidak muslimu Misri ya. Karena dia al-ismul ladzi la yansharif. Maka majrurnya dengan fathah. Kemudian syarat yang ketiga, mudhof itu harus dibuang alif lamnya. Ya karena nggak boleh tanwin ya berarti nggak boleh pakai alif lam juga ya. Maka kalau kita katakan Rasulnya Allah, kita bilang ar-rasul bukan ar-rasulullahi tapi Rasulullahi, alif lamnya harus dibuang. Salat maghrib, as-salatu al-maghribi, bukan seperti itu tapi alif lamnya dibuang yaitu salatul maghribi. Ya, jadi itu 3 syarat ya mudhof. Pertama nggak boleh tanwin, nggak boleh ada alif lam, dan kalau mudhofnya musanna atau jama nggak boleh dikasih nun atau nunnya dibuang. Ya nunnya dibuang. Baik, kita lihat latihannya ya. Kita lihat latihannya. Coba Mas Denika nomor 1. Coba bikin idhofah. Coba bikin idhofah. Baca dulu soalnya silakan. Nomor 1, pintu rumah. Pintu rumah, pintu babun, rumah baitun. Berarti gimana? Babun baitun. Jadi idhofah berarti Yang mana yang mau babu disandarkan? baitin. Mana mudhofnya? Yang disandar. Mudhofnya pintu. Pintu, ya. Jadinya gimana bacanya? Babu baitin. Ya, babu baitin. Betul, pintu rumah. Ya. Jadi babu baitin. Jadi babunya nggak boleh ditanwin, mudhof ilaihnya baitinnya selalu majrur. Jadi babu baitin. Nah, kemudian susunan idhofah ini dia belum jadi kalimat sempurna ya. Jadi dia masih nanggung ya. Jadi babu baitin itu masih apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk ya, kalimat majemuk. Jadi kata majemuk gitu ya. Jadi dia belum selesai. Pintu rumahnya kenapa? Pintu rumahnya rusak gitu atau pintu rumahnya terbuka. Misalnya babu baitin maftuhun. Pintu rumah terbuka. Nah, itu jadi mubtada khobar tuh. Nah, jadi ini idhofah itu masih kata majemuk ya. Lanjut Mas Dwi, nomor 2. Silakan Mas Dwi. Mic-nya udah bisa belum Mas Dwi? Tes. Dengar, Ustaz? Ya, Kita belum, Ustaz? Halo? kedengeran tapi Udah, kecil. ya? Lanjut. Oh, kecil ya? Ya, Pohon-pohon surga. Asjarun. Surga jannatun. Kalau dimudofkan jadi asjaru jannatin. iya. Asjaru jannatin, pohon-pohon surga. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut Mas Diat, nomor 3. Anak perempuan ya. Ya.
Anak perempuan. Ini Anak soalnya perempuan. salah ya. Anak Nah, ini perempuan. bingung gimana, Tat? Ya, Aisyah apa Muhammad ini ya? Ya udah, coba anak perempuannya Muhammad gimana? Kalau anak perempuannya Muhammad gimana? Berarti Baitu Bintu, Muhammadin. Oh ya, Baitu. Bintu Muhammadin. ya Mumtaz. Kalau anak perempuannya Aisyah gimana? Bintu Aisyata. Iya, Mumtaz ya. Bintu Aisyata ya gitu ya. Bintu Aisyata. Aisyata majrur ya sebagai mudhof ilaih tapi majrurnya dengan tanda fathah karena dia alismul ladzi la yansharif. Ya. Baik. Sisanya PR ya nanti PR-nya dikerjakan yaitu nomor 4 sampai nomor 10. Ya, kemudian bagian B-nya juga ini mengulang saja. Cari kata yang isim yang mana dan sebutkan cirinya. Dan yang terakhir itu 2 soal. Cari kata yang termasuk isim di surat Al-Falaq sama cirinya dan ada berapa idhofah ya, ada berapa idhofah di surat Al-Falaq. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Kamis nggak ada. Kamis tanggal 17 nggak ada. Kita ketemu lagi insya Allah tanggal 22. Makanya ada PR ya. Ada PR seminggu insya Allah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.